Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Dinasiar, Epi Cahyani, dengan saya sendiri Lara Sagita, M. Aditya Pradana, Muhammad Auzi, dan Seprata Armanda. Di sini saya akan menjelaskan definisi penjadwalan. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi semua komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready QQ untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multi-programming. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Baiklah, nama saya Lara Sagita dengan NIM 8020210135. Di sini saya akan menjelaskan FCFS. Apa yang dimaksud dengan FCFS? FCFS atau disebut dengan First Come First Served merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, yang dimana proses yang tiba lebih awal dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Langkah pertama, jumlahkan burst time atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2. Maka didapatkanlah lama proses keseluruhan adalah 27. Selanjutnya, kita buat kolomnya 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan seluruh burst time seperti berikut. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses berjalan sesuai warna pada tabel proses. Arrival time P1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5, maka proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya adalah 5. Selanjutnya adalah mencari respon times, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses pada P2 akan berjalan selama 3 ms, jadi proses akan berjalan dari 5 sampai 8. Maka dapatkanlah start time pada P2 yaitu 5 dan finish time-nya adalah 8. Selanjutnya respon time pada P2 yaitu 7 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian proses pada P6 akan berjalan selama 6 ms, jadi proses akan berjalan dari 8 sampai 14. Maka dapatkanlah start time pada P6 yaitu 8 dan finish time-nya adalah 14. Selanjutnya, respon time pada P6 yaitu 13 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 14 dikurang 1 sama dengan 13. Kemudian proses pada P5 akan berjalan selama 6 ms, jadi proses akan berjalan dari 14 sampai 20. Dapatkanlah start time 14 dan finish time 20. Selanjutnya, respon time pada P5 yaitu 18 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian proses pada P4 akan berjalan selama 1 ms, jadi proses akan berjalan dari 20 sampai 21. Maka dapatkanlah start time yaitu 20 dan finish time 21. Selanjutnya, respon time pada P4 yaitu 18 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 21 dikurang 3 sama dengan 18. Selanjutnya, respon time pada P4 yaitu 18 karena rumus RT. Kemudian proses pada P3 akan berjalan selama 4 ms, jadi proses akan berjalan dari 21 sampai 25. Maka dapatkanlah start time yaitu 21 dan finish time 25. Selanjutnya, respon time pada P3 yaitu 21 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 25 dikurang 4 sama dengan 21. Kemudian proses pada P7 akan berjalan selama 2 ms, jadi proses akan berjalan dari 26 sampai 27. Maka dapatkanlah start time yaitu 26 dan finish time 27.
Selanjutnya respon time pada P7 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turn around time atau TI, jumlah seluruh respon time, TR sama dengan TI atau jumlah proses. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104. TR 104 dibagi 7 sama dengan 14,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Dim Nastiar, NIM 80 2021 0001. Di sini saya akan menjelaskan PSJF. PSJF penjadwalan ini dengan prioritas dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu burst time-nya untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka didapatkanlah lama proses keseluruhannya adalah 27. P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memiliki arrival time yang terkecil yaitu 0 ms. Proses P2 datang di 1 ms, maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT. BT terkecil yang akan dijalankan maka didapatkan P1 lebih besar dari P2, jadi yang akan dijalankan adalah P2. Proses P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak berdasarkan warna proses, maka didapatkan ST sama dengan 1 dan FT sama dengan 4. Untuk mendapatkan RT, FT sama dengan AT, maka RT sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, datang proses P4 di ms 4. Ternyata memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 1 ms dari proses lainnya. Maka P4 akan dijalankan. P4 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di atas berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 4 FT sama dengan 5. Sama dengan 5 RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil yaitu 2. P7 selesai, maka kita akan mencari ST dan FT. Dilihat dari tabel di atas berdasarkan warna proses, maka didapatkan ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 7. RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki proses BT terkecil yaitu 4. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di atas berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 11. Untuk mendapatkan RT yaitu dengan cara FT dikurang AT, RT sama dengan 11 dikurang 0 sama dengan 11. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di atas. Didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15. Untuk mendapatkan RT yaitu FT dikurang AT sama dengan RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya P6 dijalankan karena memiliki AT terkecil. P6 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di atas, maka didapatkan ST sama dengan 15, FT sama dengan 21. RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya proses terakhir dijalankan yaitu P5. P5 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di atas berdasarkan warna proses. Maka didapat ST sama dengan 21, FT sama dengan 27. Untuk mendapatkan RT yaitu sama dengan FT dikurang AT, 27 dikurang 2 sama dengan 25.
Selanjutnya mencari TI, turn around time, sama dengan total RT. TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 74. Kemudian mencari TR, average time, sama dengan TI dibagi total proses. TR sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auzi Rehandra dengan NIM 8020210103. Saya akan menjelaskan tentang NPSJF, yaitu Non-Preemptive Shortage Job First. NPSJF adalah penjadwalan antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu BT-nya. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, tambahkan juga tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan burst time. P1 dijalankan karena memiliki arrival time terkecil, yaitu 0. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di atas. Berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu RT sama dengan 5 kurang 0, maka hasilnya 5. Selanjutnya, P4 dijalankan karena memiliki proses BT terkecil, yaitu 1. P4 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di atas. Berdasarkan warna prosesnya, maka didapat ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 6. Maka RT-nya adalah 3. Selanjutnya, P7 karena memiliki proses BT terkecil. P7 selesai. Berdasarkan warna proses, maka didapat ST-nya 6, FT-nya 8. 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka RT P7 sama dengan 3. Selanjutnya, P2 karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 3. P2 selesai. Berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 8, FT sama dengan 11. RT sama dengan 11 dikurang 1, maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya, P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 4. P3 selesai. Berdasarkan warna proses, didapat ST sama dengan 11 dan FT-nya sama dengan 15. RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya, P6 dijalankan karena memiliki arrival time lebih cepat. P6 selesai. Didapat ST sama dengan 15 dan FT-nya 21. RT sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Maka RT-nya adalah 20. Selanjutnya proses terakhir, P5, didapat ST-nya 21, FT-nya 27. RT sama dengan 21 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari TI sama dengan total RT. TI sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 dan ditambah 3, maka hasilnya adalah 77. Kemudian mencari TR sama dengan TI dibagi total proses. TR sama dengan 77 dibagi 7, maka hasilnya adalah 11. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan HPRN. Nama saya Seprata Armanda Sebayang dengan NIM. Ini nggak nyebut. Jadi kita ulang lagi gini. Oh. Baiklah, nama saya Seprata Armanda Sebayang dengan NIM 8020210259. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan HPRN. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tapi tanpa preempsi. Proses mana yang perlu dilayani oleh prosesor adalah dengan melihat yang memiliki rasio penalti tertinggi. Semakin tinggi rasio penalti suatu proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka dapatlah lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya, jalankan proses
Yang pertama kali masuk yaitu P1. Proses P1 dijalankan 5 ms sesuai pada BT-nya. P1 selesai dimulai dari 0 dan finish di 5. Maka dapat diketahui RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, melakukan perhitungan jumlah rasio. Gunakanlah tabel bantu untuk mempermudah penghitungannya. Buatlah untuk proses yang belum dijalankan. Kemudian, masukkan rumusnya S sama dengan FT dikurang AT. RP sama dengan S ditambah BT atau BT. Karena FT yang diketahui hanya P1 yaitu 5, maka seluruh FT pada perhitungan S dinyatakan 5. Didapatkanlah hasil RP yang terbesar yaitu P4, maka P4 dijalankan sebanyak 1 ms. P4 dimulai dari 5 ms dan finish di 6. Dan RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka P6 selesai. Selanjutnya, kita ambil FT yang terbaru yaitu 6 untuk menghitung S. Dan didapatkanlah RP terbesar yaitu P2. Maka P2 dijalankan sebanyak 3 ms. P2 dimulai dari 6 dan finish di 9. RT-nya adalah 9 dikurang 1 sama dengan 8. Maka P2 selesai. Berikutnya waktu sia-sia P3 didapat dari FT dikurang AT yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5. Dan RP-nya didapat dari S ditambah BT dibagi BT yaitu 5 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,2. Pada P5-nya 9 dikurang 2 sama dengan 7. RP-nya S ditambah BT dibagi BT yaitu 7 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,1. Dan didapatkanlah RP terbesar dengan nilai 3 pada P7. Kemudian P7 dijalankan sebanyak 2 ms. Langsung dapat diketahui bahwa P7 dimulai dari 9 dan finish di 11. RT-nya FT dikurang AT yaitu 11 dikurang 5 sama dengan 6. Perkenalkan, nama saya Epi Cahyani dengan NIM 8020210111. Saya akan melanjutkan prosesnya. Di sini selanjutnya waktu sia-sia P3 didapat dari FT dikurang AT yaitu 11 dikurang 4 sama dengan 7. Sedangkan RP-nya didapat dari S ditambah BT yaitu 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 0,7. Pada P5 11 dikurang 2 sama dengan 9. RP-nya yaitu 9 ditambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 0,5. Dan P6-nya 11 dikurang 1 sama dengan 10. RP-nya 10 ditambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 0,6. Didapatkanlah rasio penalti terbesar yaitu P3 sama dengan 0,7. Kemudian P3 dijalankan sebanyak 4 ms. Langsung dapat diketahui P3 dimulai dari 11 dan finish di 15. RT-nya yaitu FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Maka P3 sudah selesai. Selanjutnya, waktu sia-sia P5 didapat dari FT dikurang AT yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13. Sedangkan RP-nya didapat dari S ditambah BT per BT yaitu 13 ditambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 3,1. Dan P5-nya 15 dikurang 1 sama dengan 14. RP-nya yaitu 14 ditambah 6 dibagi dengan 6 yakni sama dengan 3,3. Didapatkanlah RP dengan nilai tertinggi yaitu P6 sama dengan 3,3. Jalanlah proses P6 sebanyak 6 ms. P6 dimulai dari 15 dan finish di 21. RT-nya didapat dari FT dikurang AT yaitu 21 dikurang 1 sama dengan 20. Maka P6 selesai.
Sisa proses yang tersisa adalah 5, jalankan P5 selama 6 ms. Maka P5 selesai. Proses P5 dimulai dari 21 dan finish di 27. RT-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang dengan AT, yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya, langkah terakhir menghitung nilai average waiting time TR dan turnaround time atau TI. TI adalah jumlah seluruh RT yaitu 5 ditambah dengan 8 ditambah dengan 20 ditambah 25 ditambah dengan 3 ditambah 11 dan ditambah dengan 6, hasilnya adalah 78. TR sama dengan TI dibagi jumlah proses, yaitu 78 dibagi 7, sama dengan 11,14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Pradana. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 80202101039. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-urut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu semua burst time 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 dan tambah 2, maka hasilnya akan 27. Maka didapatkanlah lama proses dari keseluruhannya, yaitu 27. Pada soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang dimana proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Proses P1 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya mengantri, maka P1 tinggal 3 untuk mengantri di proses selanjutnya. Berikutnya AT yang terkecil setelah 0 adalah 1, akan tetapi pada soal terdapat AT yang satunya berjumlah lebih, maka kita lihat BT-nya yang paling terkecil, yaitu P2. BT-nya sama dengan 3. Maka proses P2 dijalankan sebanyak 2 ms dan sisa prosesnya tinggal 1 untuk mengantri di proses selanjutnya. Proses berikutnya P6 dijalankan sebanyak 2 ms dan sisa prosesnya tinggal 4 untuk mengantri di proses selanjutnya. Proses P5 berjalan sebanyak 2 ms dan sisa prosesnya tinggal 4 untuk mengantri di proses selanjutnya. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 ms. Karena P4 hanya memiliki BT sebanyak 1 ms, maka P4 berjalan sebanyak 1 ms. Proses langsung habis, maka P4 akan selesai. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 ms dan sisa prosesnya tinggal 2 untuk mengantri di proses selanjutnya. Kemudian proses P7 berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 habis, maka P7 selesai dikarenakan P7 hanya BT-nya hanya 2. Pada antrian berikutnya, P1 berjalan sebanyak 2 ms, maka sisa prosesnya tinggal 1. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 ms. Dikarenakan prosesnya tinggal 1 ms, maka P2 selesai. Proses P6 berjalan sebanyak 2 ms, maka sisa prosesnya tinggal 2. Proses P5 berjalan sebanyak 2 ms, maka sisa prosesnya tinggal 2. Proses P3 berjalan sebanyak 2 ms. Karena sisa prosesnya tinggal 2, maka P3 bisa langsung selesai. Selanjutnya proses P1 sebanyak 2 ms. Karena prosesnya tinggal 1, maka P1 selesai. Selanjutnya proses P6 berjalan sebanyak 2 ms. Karena sisa prosesnya tinggal 2, maka P6 sudah selesai. Terakhir, proses P5 berjalan sebanyak 2 ms. Karena sisa prosesnya tinggal 2, maka P5 telah selesai. Setelah itu, start time P1 dimulai dari 0 dan finish time-nya adalah 23. Kemudian response time-nya didapat dari rumus FT dikurang AT
yaitu 23 dikurang 0. Kemudian start time P2 dimulai dari 2, finish time-nya adalah 16. Karena berhentinya di 16, kemudian response time-nya didapat dari rumus FT dikurang AT, yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 15. Kemudian start time P3 dimulai dari 9 dan finish time-nya adalah 22. Karena berhentinya di 22, kemudian response time-nya didapat dari rumus FT dikurang AT, yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. Kemudian start time P4 dimulai dari 8 dan finish time-nya adalah 9 karena prosesnya hanya 1 ms yang berjalan. Kemudian response time-nya didapat dari rumus FT dikurang AT, yaitu 9 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian start time P5 dimulai dari 6 dan finish time-nya adalah 27 karena proses hanya 1 ms yang berjalan. Kemudian response time-nya didapat dari rumus FT dikurang AT, yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Kemudian start time P6 dimulai dari 4 dan finish time-nya adalah 25. Kemudian response time-nya didapatkan dari rumus FT dikurang AT, yaitu 25 kurang 1 sama dengan 24. Selanjutnya P7 karena dimulai dari 11 dan finish time-nya 13, yaitu response time-nya yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Untuk mencari rumus TI sama dengan jumlah seluruh RT, yaitu 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 119. Kemudian untuk mencari TR sama dengan TI dibagi dengan jumlah proses, yaitu 119 dibagi 7 sama dengan 17. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari beberapa proses penjadwalan dapat disimpulkan bahwa penjadwalan prosesor yang paling efisien yaitu PSJF dikarenakan memiliki TI atau turnaround time dan TR atau average waiting time terkecil, yaitu TI sebesar 74 dan TR 10,57. PSJF atau Primitive Shortest Job First merupakan jadwalan yang memprioritaskan BT terkecil. Burst time atau BT atau lama proses terkecil yang akan dieksekusi duluan. Inilah kenapa PSJF menjadi lebih cepat. Sekian dari kelompok saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.